Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang rahmati Allah, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tausiah pendek dengan judul Fenomena Kehidupan Manusia. Ini materi yang ringkas. Kalau para pemirsa ditanya, berapa kalikah manusia akan mengalami hidup dan mati? Apa jawabannya para pemirsa? Manusia hidup dua kali dan mati dua kali. Dari mana dasarnya? Kita akan lihat dari firman Allah yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menggambarkan bahwa manusia akan mengalami dua kali mati dan dua kali hidup. Kapan saja itu para pemirsa, mati yang pertama yaitu ketika masih di dalam kandungan ibu kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata ala maaf. Hal ata 'alal insani khina min dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, ini adalah fenomena ketika masih di dalam kandungan sebelum lahir, sebelum ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam calon bayi tersebut. Kemudian fenomena yang kedua yaitu ketika hidup yang pertama. Hidup yang pertama adalah ketika manusia sudah lahir, ketika hidup di dunia ini. Apa tugas kita ketika sudah lahir di dunia? Kita lihat apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tugas manusia hidup yang pertama untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah. Nah, kemudian tugas yang kedua apa, para pemirsa? Tugas yang kedua menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pemakmur bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang mohon maaf,
Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi tugas manusia ketika hidup di dunia adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pemakmur. Nah, pemimpin jangan diartikan harus pemimpin tertinggi di suatu negeri ya. Minimal pemimpin terhadap diri kita masing-masing. Nah, berapa lama manusia hidup di dunia? Kalau kita lihat sejarah umat manusia di bumi kita ini, Nabi Adam usianya kira-kira 930 tahun. Nabi Nuh alaihissalam, penjelasan dalam Al-Quran, ya sekitar 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih besar dari 100 tahun. Nabi Muhammad SAW itu 63 tahun. Nah, umur manusia generasi sekarang termasuk kita semua ini para pemirsa itu antara 60 sampai 70 tahun sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Sahih Ibnu Hibban. Nah, jadi usia manusia ketika hidup di dunia itu antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian fenomena yang ketiga, Bapak pemirsa, yaitu mati yang kedua. Nah, ini adalah beberapa ayat yang terkait dengan kematian seseorang. Yang pertama yaitu Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Nah, ini ayat yang menggambarkan tentang bahwa manusia akan mengalami kematian yang kedua. Kemudian ayat lain yang menjelaskan tentang kematian yang kedua yaitu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi kematian itu tidak dapat ditunda atau dimajukan. Ketika Allah telah menetapkan umur seseorang, maka tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan dari waktu ketetapan Allah. Nah, jadi manusia hidup dua kali dan mati dua kali itu secara ringkas dapat digambarkan. Mati yang pertama adalah sebelum ditiupkan ruh, yaitu dalam kandungan ibu kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah hidup pertama, hidup di dalam dunia ini, yaitu masa sekarang. Kemudian yang kedua adalah hidup di alam barzah. Maaf, mati yang kedua adalah setelah hidup di dunia, yaitu di alam barzah ketika manusia mati. Kemudian yang hidup yang kedua adalah setelah dibangkitkan kembali suatu ketika nanti, suatu saat nanti, yaitu di alam akhirat. Nah, kemudian pada mati yang kedua, maka manusia akan mengalami beberapa fenomena, yaitu masuk ke alam barzah. Ini digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang 100. Kemudian alam semesta dan bumi ini akan terjadi kiamat. Salah satu ayat digambarkan dalam Al-Infitor ayat yang ke-1 dan ketiga. Kemudian tahapan selanjutnya, fenomena selanjutnya adalah padang mahsyar yang dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48. Kemudian yang keempat
adalah hisab. Penjelasan salah satunya dalam surat Al-Ghaziyah ayat ke-25 dan 26. Kemudian yang kelima mizan digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Kemudian surat yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Syekhan. Nah, kemudian setelah itu ada dua pilihan tempat yaitu surga atau neraka. Nah, sekarang kalau kita bandingkan para pemirsa, gambaran hidup yang pertama dengan hidup yang kedua nanti. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat As-Sajdah ayat yang kelima. Ayat ini menggambarkan salah satu ayat yang menjelaskan bahwa waktu adalah relatif, kemudian perbandingan antara waktu di dunia dengan nanti itu 1 dibanding 1.000 tahun atau satu hari sama dengan 1.000 tahun menurut perhitungan kita. Nah, jika ini kita bandingkan para pemirsa, kalau satu hari di akhirat itu menurut ayat ini adalah 1.000 tahun di dunia, berarti kalau 24 jam satu hari satu malam ya, itu sama dengan 1.000 tahun di dunia, maka seperdelapannya berarti 3 jam. Kalau seperdelapannya berarti 125 tahun di dunia. Nah, berarti kalau usia antara 60 sampai 70 menurut sabda Rasulullah SAW, kalau kita ambil setengahnya dari 125, 62,5 tahun di dunia, itu sama dengan hanya 1,5 jam saja di akhirat kelak. Nah, jadi jika seseorang Allah karuniakan umur 63 tahun, kira-kira hanya 1,5 jam saja, ya, gambaran di akhirat waktu kelak itu. Sungguh hidup di dunia hanya seperti persinggahan, hanya sangat-sangat sebentar dari suatu perjalanan yang jauh. Oleh karena itu, gunakanlah hidup di dunia ini yang sangat-sangat sebentar untuk banyak melakukan ibadah. Nah, berapa lama waktu untuk melakukan ibadah? Sebagai gambaran para pemirsa, ibadah ada ibadah mardhoh, ada ghairu mardhoh. Ya, ibadah mardhoh salah satunya adalah sholat misalnya. Ya, nah jadi dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, sedikit sedikit sekali yang melebihi waktu tersebut. Sementara menurut ilmu Ibnu Katsir, ulama salaf, hakikat usia seseorang itu adalah antara 2 sampai 3 tahun saja lamanya. Marilah kita cermati pendapat ini para pemirsa. Nah, misalkan usia seseorang adalah 63 tahun, maka kita bisa perhatikan hal-hal berikut ini. Undang-undang dunia membolehkan seseorang bekerja selama 8 jam per hari. Ya, itu dari 24 jam sehari semalam. Nah, jadi dalam usia 63 tahun tadi, maka orang tersebut telah bekerja selama 8 jam kan sepertiga ya, berarti sama dengan 21 tahun, sepertiganya dari 63 tahun. Nah, kemudian untuk tidur, kalau rata-rata 8 jam per hari, berarti juga sepertiga lagi dari 24 jam, berarti sama dengan 21 tahun. Berarti waktu untuk tidur dan bekerja adalah 21 plus 21 sama dengan 42 tahun para pemirsa. Nah, masa kanak-kanak yaitu masa belum terkena hukum taklif, yaitu beban syariat, kira-kira antara 12 sampai 13 tahun ya, usia 12 sampai 13 masa anak-anak.
Nah, sehingga waktu bekerja ditambah waktu untuk tidur dan masa kanak-kanak itu 21 tambah 21 tambah 13. Jadi 55 tahun. Coba kita renungkan masalah ini. Benarkah perhitungan tersebut? Ya, 55 tahun. Jadi kalau usia seseorang 63 tahun, dikurangi 55 tahun, itu hanya 8 tahun saja para pemirsa. Nah, apakah 8 tahun ini untuk ibadah penuh? Tentu saja tidak. Ya, karena masih ada waktu untuk bersama keluarga, waktu untuk teman, kerabat, tetangga, yang olahraga, rekreasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, hanya sangat sebentar saja, sangat sedikit saja waktu yang dipakai untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu, dari sisa hidup kita ini para pemirsa, Allah masih karuniakan nikmat umur kepada kita, maka banyak-banyaklah kita melakukan ibadah, ya, ibadah sebanyak-banyaknya agar di yaumil kiamah kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan jannah Allah, surga Allah yang telah dijanjikannya. Demikian tausiah pendek ini, kita tutup doa ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.